Kembali di Breaking News TV One pemirsa, sambil saya nanti akan memperbarui informasi dengan rekan kami Adit yang sudah ada di wilayah Panumbangan Ciamis. Saya review kembali untuk Anda bahwa kecelakaan terjadi di wilayah Panumbangan Ciamis. Saat ini jumlah korban 22 orang meninggal dunia, di mana 6 kendaraan juga ditabrak oleh sebuah bus pariwisata, bahkan mobil juga ikut ditabrak, 4 rumah dan 2 warung pemirsa. Sampai saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan, sementara untuk para penumpang di bus pariwisata tersebut semua sudah dilarikan ke puskesmas terdekat, sementara pengendara motor, mobil yang ditabrak, bahkan juga warga yang ada di dalam rumah yang ditabrak, bahkan juga warung yang ada ditabrak juga sudah mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Tapi evakuasi ini masih terus dilakukan. Apakah ada penambahan korban yang mungkin saja terjadi? Eskavator sudah berusaha menarik bus yang memang menabrak cukup parah dari bangunan rumah yang ada di wilayah Jalan Panumbangan pemirsa. Tapi informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda bahwa ini merupakan kecelakaan yang terjadi di wilayah Panumbangan diduga karena bus pariwisata tersebut mengalami remblong. Bus pariwisata ini berjalan dari arah Panjalu ke arah Ciamis Kota yang mengangkut wisatawan asal Banten. Seharusnya ini bus pariwisata memang dalam perjalanan pulang menuju wilayah Banten pemirsa, namun kecelakaan naas ini terjadi. Situasi yang ada saat ini di lokasi memang cukup banyak sekali warga yang berusaha menyaksikan, berusaha untuk menolong, bahkan juga untuk membantu korban-korban yang mungkin saja masih ada di rumah, di depan rumah ataupun warung yang ditabrak bus pariwisata ini pemirsa. Tapi informasi yang bisa saya hadirkan untuk Anda juga bahwa di wilayah Panumbangan ini merupakan daerah langganan kecelakaan. Wilayahnya memang agak curam, sementara bangunan rumah dan warung yang ada di sisi jalan menjadi wilayah yang memang sangat rawan sekali jika ada bus dengan kecepatan tinggi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, apalagi mengalami remblong. Peristiwa ini sangat mungkin saja terjadi. Kecelakaan ini memang terjadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saya pun berusaha untuk menghubungi pihak dari kepolisian untuk bertanya mengenai update berapa sebenarnya jumlah pasti korban kecelakaan ini. Mulai dari korban luka, korban tewas, dan siapa pemilik bus tersebut, apa yang menyebabkan bus tersebut melaju dengan kecepatan cukup kencang bahkan menabrak rumah yang ada di sisi jalan. Baik, ini kalau bisa saya hadirkan untuk Anda bahwa di wilayah Jalan Panumbangan di 2018 kecelakaan pernah terjadi pemirsa, dan bahkan di 2018 wilayah Panumbangan memang merupakan wilayah rawan kecelakaan lalu lintas. Ada titik-titik jalan di wilayah ini memang cukup berlubang, tapi saya perlu memang mengkonfirmasi apakah memang sudah ada perbaikan di wilayah tersebut pemirsa. Tapi informasi yang kami dapatkan dari kontributor kami yang sudah melihat langsung kondisi di wilayah Panumbangan, memang kontur jalan sedikit menurun, bahkan curam. Badan jalan tidak terlalu luas dan sangat dekat dengan rumah-rumah yang ada di sisi jalan pemirsa. Namun memang di wilayah Panumbangan rawan kecelakaan baik pengendara roda 2 ataupun juga roda 4 pemirsa. Saat ini kami masih akan terus memperbarui informasi sebenarnya pemirsa bagaimana kondisi korban yang saat ini menjadi korban kecelakaan di wilayah Panumbangan ini pemirsa. Puskesmas terdekat menampung jumlah banyaknya korban yang memang mungkin saja mendapatkan perawatan intensif. Jika memang kondisi yang tidak memungkinkan, pastinya dari puskesmas akan dirujuk ke RSUD terdekat. Sampai saat ini kami juga mencoba untuk mencari tahu sebenarnya siapa saja korban, mengingat bahwa wisatawan diketahui asal Banten. Dan nanti kami masih akan terus menghubungi kontributor kami di wilayah Banten sebagai bus pariwisata apa yang mengalami kecelakaan di wilayah Panumbangan ini pemirsa, yang diketahui pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan sebenarnya pemirsa seperti diketahui wilayah Panjalu dan Panumbangan ini bukan kali ini saja kecelakaan ini terjadi. Pada 2019 juga kecelakaan di wilayah Jalan Raya Panjalu Panumbangan tepatnya di Dusun Golat pernah terjadi bahkan menyebabkan satu keluarga tewas pemirsa.
Ini memang harus kita konfirmasi sebenarnya apakah memang kontur jalan menjadi penyebab ataukah memang kondisi bus pariwisata yang tidak prima lagi-lagi menyebabkan kecelakaan beruntun terjadi. Kami ulang lagi saat ini informasi yang kami bisa dapatkan untuk Anda bahwa 22 orang meninggal dunia. Saat ini 6 mobil ambulans sudah berusaha untuk mengevakuasi korban. Saya akan kembali berbincang dengan rekan kami Adit. Adit masih tersambung dengan saya di sini? Ya, Ya, Adit. Adit, kalau hingga malam hari ini atau saat ini, apakah masih ada korban yang saat ini berusaha dievakuasi, baik di dalam rumah, di warung, ataupun juga lainnya? ya Caca, saat ini masih seperti Anda saksikan di layar kaca, saat ini alat berat didatangkan untuk mengangkat badan truk dari lokasi karena masih ada sejumlah pengendara motor yang berada di kolong atau di bawah bus yang saat ini belum dievakuasi. Sehingga bis ini harus diangkat menggunakan alat berat seperti yang Anda saksikan saat ini. Inilah bis PT Pandawa Transportation yang tengah dievakuasi untuk diangkat menggunakan alat berat karena masih terdapat korban yang berada di bawah bis, terutama korban pengendara motor. Caca. Oke, adakah penambahan jumlah korban hingga saat ini? Anda mendapat informasi ada berapa jumlah korban tewas, Adit? Informasi yang baru saya dapatkan, yang sudah fix dari petugas medis ini, ada sekitar 3 hingga 4 korban yang sudah dibawa ke sejumlah puskesmas di wilayah Panumbangan ini dan ke rumah sakit Caca. Informasi terupdate akan saya sampaikan cepat mungkin Caca. Oke, Adit, sebenarnya jarak antara lokasi dengan RSUD ataupun juga puskesmas terdekat ini apakah cukup jauh? Mengingat ini banyak sekali jumlah korban yang meninggal dunia. Apakah meninggal di tempat ataukah karena jauhnya dengan fasilitas kesehatan sehingga memang tidak dapat tertangani dengan cepat, Adit? Ya Caca, hampir semua korban yang meninggal dunia ini dikarenakan memang meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain itu memang karena jarak dari lokasi tempat saya mengerebekkan saat ini dengan RSUD Ciamis jaraknya cukup jauh. Kurang lebih sekitar perjalanan dari kendaraan sekitar 30 hingga 45 menit saja. Karena lokasi tempat saya mengerebekkan saat ini itu di lokasi kejadian merupakan daerah perbatasan antara Ciamis dengan Tasik dan Ciamis dengan wilayah Majalengka. Caca. Oke, Adit, memang mungkin agak sulit Anda untuk mengamati bus pariwisata ini. Tapi kalaulah bisa Anda lihat lebih lanjut, sebenarnya ini bus pariwisata untuk kategori eksklusifkah, kondisinya baikkah, masih barukah, atau seperti apa ya? Ya Caca, seperti yang bisa Anda saksikan, inilah kondisi bis yang membawa wisatawan maksud saya, yaitu dari PT Pandawa Transportation yang merupakan wisatawan asal Banten. Sedianya bis ini membawa wisatawan dari daerah Panjalu menuju pulang ke daerah Banten, namun terjadi kecelakaan di desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat pekan tadi. Dan dilaporkan beberapa kendaraan motor, mobil, bahkan rumah juga tertabrak oleh bus pariwisata ini yang diduga mengalami remblong saat berada di jalan menurun. Tidak disaksikan saat ini proses evakuasi alat berat dan bis harus diangkut menggunakan alat berat karena terdapat beberapa sepeda motor yang berada di bawah bis. Caca. Oke, saat ini saya juga melihat ya ini banyak sekali warga yang datang ke sana. Apakah juga ada bantuan lebih yang bisa dilakukan untuk bisa mengangkat bus yang memang kalau dari bentuknya cukup besar, pastinya cukup berat, mampukah eskavator mengangkat bus tersebut, Adit? Ya tampaknya memang eskavator ini, kalau satu eskavator memang tampaknya agak kesulitan, Caca, karena memang seperti Anda saksikan eskavator ini harus ke depan dan ke belakang bis untuk memastikan sepeda motor yang di bawah bis ini bisa terangkut, sehingga memang kalau melibatkan 2 eskavator ini proses evakuasi akan tetap berlangsung. Namun saat ini baru saja tadi satu motor sudah bisa dievakuasi yang berada di bawah, depan bawah bis, dan bisa disaksikan eskavator ini mencoba berputar dari depan kembali ke belakang.
Apakah ada kemungkinan bahwa korban yang ada di bawah bus ini masih bisa diselamatkan, Adit? Kemungkinan saat ini warga dibantu petugas masih proses evakuasi. Namun sepertinya memang kondisinya sudah diselamatkan saja karena memang peristiwa ini sudah berlangsung selama beberapa jam sehingga mungkin korban sudah agak lama berada di bawah. Caca. Oke, kalau dari rumah dan warung sendiri, apakah sudah disisir? Mungkinkah masih ada yang terjebak di dalam rumah dan warung, Adit? Ya, korban yang berada di warung dan di rumah ini sudah dievakuasi dan mereka hanya mengalami luka-luka ringan. Sementara yang mengalami luka berat mereka korban yang berada di jalan, yaitu pengendara motor, mobil pick up, dan mobil lainnya, serta pejalan kaki. Oke, Adit, boleh diceritakan, mungkin kita agak bergerak sedikit ketika Anda menuju wilayah ini. Sebenarnya jalanan di sana ini seperti apa sih? Berlubangkah, burukkah, baikkah, ada rambu-rambu kah di sana? Bagaimana, Adit? Apakah ini merupakan jalanan perkampungan? Seperti apa, Adit? Ya, jalan ini merupakan jalan daerah, karena kondisinya juga tidak terlalu lebar. Namun jalan ini memang jalan utama yang digunakan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata yang berada di Candi Utara, seperti di daerah Manjalu dan Panubangan, atau bahkan ke daerah Suryalaya, Tasikmalaya. Ini jalan yang memang sering digunakan oleh bus perwisata untuk menuju ke lokasi objek wisata terutama wisata religi, Caca. Oke, baik. Adit, adakah warga yang bisa Anda mintai keterangan, mungkin warga di sekitar yang bisa menceritakan ini sebenarnya kalau bus atau kendaraan yang melintas di wilayah tersebut, apakah memang sering ugal-ugalan dengan kecepatan cukup tinggi seperti apa, Adit? Kejadian saat ini saya belum bisa menemukan warga karena memang warga sekitar juga masih dimintai bantuan. Nah ini Caca, ambulan kembali membawa korban menuju ke puskesmas atau rumah sakit. Baru 1 ambulan, 2, 3, dan 4. Sebelumnya ada beberapa ambulan yang sudah terlebih dahulu menuju ke rumah sakit dan ke puskesmas untuk membawa korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. Caca. Sementara kondisi jalan yang berada di lokasi ini memang Caca sangat terbilang bagus karena memang tidak ada lubang, cuma memang karena jalannya sangat curam dan menurun, serta kondisi jalannya memang agak kurang lebar, Caca. Sehingga bila ada dua bis yang melaju di arah berlawanan, salah satunya harus mengalah karena badan jalan yang cukup sempit. Seperti yang disaksikan saat ini, warga dibantu petugas masih melakukan upaya evakuasi terhadap bus pariwisata yang menabrak sejumlah kendaraan akan rumah. Baik, ya Adit, nanti saya ingin tahu sebenarnya sudah berapa banyak personil kepolisian yang kemudian berjaga di sana, mengingat kalau saya lihat di sini situasi cukup chaos. Begitu banyak warga yang berusaha membantu, tapi ada yang juga menyaksikan. Sesaat lagi di Breaking News TV One kami akan kembali.